Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pengadilan Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada sejumlah saksi yang dihadirkan untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Para saksi diperiksa oleh majelis hakim kesaksiannya dalam dugaan suap senilai 13,9 miliar rupiah. Syahrul disidang bersama dua terdakwa lain di Pengadilan Pidana Korupsi. Siapa saja para saksi tersebut, Saudara, dan apa peran arah pemeriksaan hakim? Kita akan tanyakan langsung kepada Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV yang sudah berada di Pengadilan Pidana Korupsi di Jakarta. Nanda, selamat siang. Siapa saja para saksi yang dihadirkan pada sidang hari ini dan seperti apa peran mereka? Selamat siang Mercy dan juga saudara. Ada 4 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada sidang lanjutan pemeriksaan saksi hari ini. Yakni kalau bisa kita lihat keempat saksi ini sebenarnya masuk dalam bagian Biro Umum dan Pengadaan pada Kementerian Pertanian. Atau lebih spesifiknya, keempat saksi ini merupakan pejabat dan juga staf fungsional di bagian rumah tangga Kementerian Pertanian. Sebenarnya untuk sidang sendiri sudah berlangsung, Mercy dan juga saudara. Tadi juga majelis hakim sudah menanyakan beberapa hal kepada keempat saksi, namun yang kalau bisa kami kutip ada 2 pernyataan saksi yang memang cukup menarik untuk dicermati, bahwa saksi pertama tersebut adalah Abdul Hafid. Beliau ini adalah selaku analis pengelola keuangan Badan Karantina Pertanian pada periode Mei 2020 sampai dengan Februari 2022 di Kementerian Pertanian. Tadi disampaikan oleh saksi ada beberapa hal, salah satunya saksi Abdul Hafid ini adalah membenarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi sebelumnya yang memang sudah dipanggil oleh JPU di sidang lanjutan pemeriksaan saksi di tanggal 22 dan juga 24 April 2024 kemarin. Nah, tadi ada pernyataan atau poin yang dimana memang beliau atau yang bersangkutan saksi ini sering kali diperintah oleh kepala biro untuk melakukan transaksi melalui transfer, yang dimana ini diperuntukkan untuk beberapa hal kepentingan yang bisa dikatakan ini adalah untuk kepentingan dari Syahrul Yassin Limpo sendiri, seperti yakni untuk membayar cicilan mobil Syahrul Yassin Limpo yakni 1 buah Alphard. Kemudian juga tadi disebutkan bahwa uang ini seringkali dimintai oleh pihak Syahrul Yassin Limpo untuk membayar kartu kredit milik Syahrul Yassin Limpo. Kemudian kalau untuk mobil sendiri tadi juga dipaparkan berapa saja nominal yang dikeluarkan setidaknya untuk per bulannya untuk kurun waktu 10 bulan dimulai dari periode 2020 sampai dengan 2021 per bulannya mengeluarkan uang senilai 43 juta rupiah. Kemudian tadi juga ditanya oleh Ketua Majelis Hakim bahwa sebenarnya apakah ini masuk dalam anggaran Kementerian Pertanian ataukah tidak. Namun ditampik tentu oleh saksi sebenarnya tidak. Kemudian solusi atau cara yang dilakukan untuk menutupi hal tersebut adalah dengan meminjam uang dari pihak ketiga ataupun vendor yang memang tengah melakukan proyek di Kementerian Pertanian. Nah, kemudian untuk saksi kedua tadi kami kutip adanya pernyataan yakni dari Arif Sofian. Beliau adalah pejabat fungsional di bagian rumah tangga Kementan yang memang tadi ada 2 poin yang menjadi kami garis bawahi. Yang pertama adalah memang dirinya ini diminta untuk menjadi penjembatan antara pihak eselon 1 di Kementerian Pertanian untuk kemudian uang ini akan disalurkan untuk ke ajudan Syahrul Yassin Limpo yakni Panji Hartanto. Nah, uang ini tadi ada ditanya juga atau dikulik, sebenarnya uang ini diperuntukkan untuk apa? Tadi ada satu case atau satu kasus yang disebutkan oleh saksi. Uang ini diterima oleh Arif Sofian untuk diperuntukkan keperluan Syahrul Yassin Limpo dan juga pejabat-pejabat di Kementerian Pertanian, memang tidak disebutkan siapa-siapanya secara spesifik, ini untuk pergi umroh. Namun ini dalam kasus ataupun dalam rangka perjalanan kedinasan. Nah, ini sebenarnya masih harus dicermati lebih lanjut sebenarnya, Mercy. Kemudian tadi ada juga keperluan lain Syahrul Yassin Limpo yang memang cukup unik bisa dikatakan, karena tadi uang yang diterima atau uang di Kementerian Pertanian sendiri ini di bagian Biro Umum dan juga Pengadaan Kementan ini diperuntukkan untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo pribadi membeli parfum setiap
kebutuhannya atau setiap memang diperlukan, yakni senilai parfum ini adalah 5 juta rupiah. Memang angkanya juga bisa dibilang cukup fantastis. Nah, Mercy dan juga saudara, ini fakta-fakta persidangan baru yang disampaikan oleh saksi hari ini. Kalau kita bisa merangkum apa yang disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya, yang tadi saya sampaikan ini merupakan penuturan dari saksi khususnya di Biro Umum dan Pengadaan pada Kementerian Pertanian. Ada hal-hal lain juga, Mercy dan juga saudara, yang memang cukup bisa dikatakan menarik. Kemana sebenarnya uang ini mengalir khususnya untuk keperluan pribadi Syahrul Yassin Limpo. Tadi saya katakan ini untuk dari staf ataupun pejabat di fungsional rumah tangga Kementerian Pertanian. Kalau kemarin beberapa pejabat tinggi seperti Kepala Biro, kemudian Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian, ini juga menyampaikan kemana-mana saja uang ini mengalir. Kalau bisa kami simpul, ada beberapa hal seperti halnya tadi ada pembayaran uang bulanan untuk keperluan mobil pribadi Syahrul Yassin Limpo. Kemudian ada juga terkait dengan fakta bahwa uang ini juga mengalir untuk perawatan kulit anak dan cucu Syahrul Yassin Limpo, yang dimana kalau rata-rata ini dikeluarkan uang dengan nominal 17 sampai 50 juta rupiah. Ini secara rutin biasanya memang dilakukan. Kemudian juga ada fakta lain di mana anggaran ini digunakan atau dimintai oleh pihak yang bersangkutan di sini Syahrul Yassin Limpo untuk memakai anggaran Kementan untuk hadiah undangan. Nah, ini cukup menarik karena hadiah undangan ini memang Syahrul Yassin Limpo sendiri meminta, kalau menurut keterangan saksi, yakni saksi yang menuturkan hal tersebut adalah Kepala Biro Umum dan Pengadaan pada Kementerian Pertanian Kementan atau Ahmad Musyafak pada 22 April kemarin, bahwa memang SYL sendiri meminta hadiah undangan tersebut adalah berupa emas, ini sebagai kado. Memang tidak disebutkan gramnya berapa, namun nominalnya 7 sampai dengan 8 juta rupiah. Nah, memang kalau taktik sejauh ini tidak melulu dikabulkan atau permintaan-permintaan tersebut dikabulkan. Memang taktik yang sejauh ini dilakukan oleh para pejabat ataupun staf adalah dengan mengulur-ngulur. Kalau menurut keterangan saksi, artinya memang diharapkan yang bersangkutan ini ataupun dari pihak SYL ini dapat lupa dengan permintaan tersebut, namun nyatanya ini tidak bisa. Bahkan ini berujung dengan adanya dugaan pengancaman begitu untuk para saksi yang memang tidak mau memenuhi permintaan tersebut untuk dipindah tugaskan. Nah, kemudian kalau kita melihat sejauh ini juga ada uang bulanan yang masuk ke rekening istri dari Syahrul Yassin Limpo, yakni Ayun Sri Harahap, yang dimana uang ini juga dialokasikan kepada istri Syahrul Yassin Limpo untuk per bulannya 25 hingga 30 juta per bulan melalui ajudan ex mentan Syahrul Yassin Limpo, yakni Panji Hartanto. Sejauh ini masih banyak keterangan-keterangan saksi baru yang memang masih kami rangkum dan juga terkuak di muka persidangan. Tentu Mercy, kita akan melihat bagaimana jalannya persidangan hari ini untuk pemeriksaan saksi dalam perkara yang menjerat Syahrul Yassin Limpo dan dua tangan kanannya, Kasti Subagiono dan juga Muhammad Hatta. Mercy, kembali ke studio. Sidang dugaan korupsi di Kementerian Pertanian masih bergulir di Pengadilan Tipikor. Terima kasih Nanda Aprilia yang melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor di Jakarta.